Penasaran langsung datang, Beb, endi Nabi Allah Khidir ndak ono. Loh, ada tadi, kok nanti tidak tahu? Loh ada Beb, ada. Nah terus ente nggak ketemu orang yang pertama kali? Nggak ada, siapa majelis anak-anak majelis antum biasa Beb. Ada sesuatu yang aneh pastinya, nggak mungkin nggak. Iya, paling tadi yang awal datang, awal maro yang datang, ada tukang pos yang datang, Beb, ini ngirim barang buat antum. Yo itu Nabi Allah Khidir, bos. Yo itu mau loh. Ya Allah, Beb, tak kira sapa mau tak kira. Saya tidak bisa membayangkan misalkan tukang pos tersebut dikejar teman-teman, kemudian ditanya, kamu Nabi Khidir ya? Bagaimana kagetnya tukang pos tersebut disebut sebagai Nabi Khidir. Allahu Akbar. Kalau seandainya Nabi Khidir hidup di zaman Nabi, ngapain dia tidak ketemu Nabi SAW? Betul. Padahal Allah telah mengambil sumpah dari para anbiya, wala tansurunna, kalian akan menolong Nabi Muhammad kalau kalian bertemu dengan Nabi Muhammad, harus tolong Nabi Muhammad. Nabi Khidir ternyata tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh Ustaz, dia bertemu dengan guru saya. Ketemu dengan gurumu kenapa ditemui sama Khidir? Ada masalah apa? Sekarang guru ente ketemu dengan Nabi Khidir. Dia tahu enggak itu dia pastikan Nabi Khidir? Betul. Bukankah setan bisa mengaku Nabi Khidir? Bisa atau tidak? Bisa. Dari mana dia tahu ciri-ciri Nabi Khidir? Kalau Nabi Muhammad SAW kita tahu ciri-cirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi teman-teman di channel Sunnah. Baik, kita akan tampilkan satu video dari salah seorang habaib yang subhanallah ya, subahat atau khurafat tahayul berkaitan dengan pernyataan sebagian orang yang mengatakan Nabi Khidir alaihissalam masih hidup, atau bahkan banyak pengakuan yang mengatakan sering bertemu dengan Nabi Khidir dalam bentuk atau rupa yang berbagai macam. Subhanallah, ini adalah bentuk perendahan terhadap Nabi Khidir alaihissalam. Ada yang mengatakan menyamar jadi pengemis, menjadi pemulung. Allahu Akbar. Ini merendahkan Nabi Khidir. Kemudian di dalam video ini teman-teman yang akan kita tampilkan, katanya Nabi Khidir alaihissalam menyamar menjadi tukang pos. Ketahuilah teman-teman, pendapat yang paling kuat bahwa Nabi Khidir alaihissalam telah meninggal dunia. Teman-teman, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun. Dan kami tidak menjadikan hidup kekal bagi seorang manusia pun sebelum kamu, wahai Muhammad. Maka jika kamu mati, apakah mereka juga akan kekal? Ini dalil teman-teman bahwa orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia, sedangkan Nabi Khidir alaihissalam hidup sebelum atau jauh dari masa Rasulullah SAW. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga menegaskan, kami telah mengambil sumpah kepada kalian seluruh para nabi, jika kalian bertemu dengan Nabi Muhammad maka kalian akan menolong Nabi Muhammad. Nah, kalau Nabi Khidir alaihissalam masih hidup, tentu pasti pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, dan Nabi Khidir wajib menolong Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad SAW ketika berperang, giginya tanggal, pelipisnya terluka ya, akibat serangan musuh ya. Mana Nabi Khidir alaihissalam jika memang beliau masih hidup? Kok tidak muncul menolong Nabi Muhammad SAW? Dan Rasulullah juga pernah bersabda, seandainya Musa masih hidup, maka tidak ada pilihan bagi Nabi Musa kecuali mengikuti aku. Lalu yang menjadi pertanyaan teman-teman, sekelas orang-orang yang disebut habaib, apakah tidak pernah membaca dalil-dalil tersebut dengan jelas bahwa Allah Azza wa Jalla yang mengatakan seperti itu? Dan Rasulullah juga pernah bersabda, tidak akan ada orang yang hidup setelah 100 tahun dari malam ini. Itu dikatakan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Dan terbukti teman-teman bahwa para sahabat Nabi ada yang terakhir meninggal dunia setelah 100 tahun. Kalau tidak salah namanya Tufail ya, namanya Tufail. Lalu bagaimana dengan dalil yang menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup? Itu pengecualian, itu namanya dalil pengecualian. Dan hikmah kata para ulama, Nabi Isa alaihissalam masih hidup ini untuk membantah Yahudi dan Nasara nanti ketika Nabi Isa alaihissalam diturunkan untuk membantu Imam Mahdi membunuh Dajjal. Apa hikmahnya Nabi Isa alaihissalam diturunkan nanti? Orang Yahudi mengatakan Nabi Isa telah mereka bunuh, sedangkan orang Nasara meyakini bahwa Nabi Isa telah mereka salib, padahal sebenarnya yang mereka salib bukan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian teman-teman, kalau memang Nabi Isa itu adalah Tuhan atau Yesus lah atau segala macam, lihat nanti Nabi Isa alaihissalam ketika diturunkan di akhir zaman, beliau Nabi Isa akan menjadi makmum di belakang Imam Mahdi. Lah, masa Nabi Isa kalau dikatakan sebagai Tuhan kok menjadi makmum Imam Mahdi? Ini kan lucu. Baik teman-teman, coba kita lihat
video dari salah seorang habaib ini yang menyebutkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam menyamar menjadi tukang pos. Ini dia videonya. Habib Soleh Tanggul ini orangnya luar biasa. Habib Soleh Tanggul. Ada orang datang ke Habib Soleh. Beb, saya pengen ketemu Nabi Allah Khidir. Ya Allah. Oh, besar jalukanmu ini. Pengen ketemu ente? Iya Beb, ya sudah. Besok ente datang ke sini, ke majelis ana. Orang yang pertama datang ke majelis ana itu Nabi Allah Khidir. Sudah pergi dia datang ke rumahnya, ke majelisnya Habib Soleh. Tidak ada yang datang di waktu itu kecuali dia dulu. Sopo wong sing teko pertama kali. Penasaran aku. Allahumma nggak lama ada orang tukang pos. Ya, tukang apa? Tukang pos. Tukang pos. Buat apa? Ini ada kiriman buat Habib Soleh. Oh ya, terima kasih. Gak dihawil, gak direken, biar nama tungono ae. Teko wong, dua, ketiga. Dia pikir ini ya Habib Nabi Allah Khidir ini mukanya sudah gantengnya luar biasa. Habib Soleh datang. Penasaran langsung datang. Habib, endi Nabi Allah Khidir ndak ono. Loh, ada tadi, kok nanti tidak tahu? Lo ada Beb, ada. Nah terus, ente nggak ketemu orang yang pertama kali? Nggak ada, siapa? Majelis anak-anak majelis antum biasa, Beb. Loh. Ada sesuatu yang aneh pastinya, nggak mungkin nggak? Iya, paling tadi yang awal datang, awal maro yang datang, ada tukang pos yang datang, Beb, ini ngirim barang buat antum. Yo itu Nabi Allah Khidir, bos. Ya iku mau loh, ya Allah Beb, tak kira sapa mau tak kira. Allahu Akbar, teman-teman ya. Saya nggak bisa ngebayangin teman-teman, seandainya ya, ini seandainya tukang pos itu misalkan dikejar ya, kemudian dikatakan kepada tukang pos itu Nabi Khidir, gimana terkejutnya tukang pos tersebut teman-teman dianggap sebagai Nabi Khidir. Allahu Akbar. Ini teman-teman asli halwisme ya. Asli tulen-tulen ini adalah dongeng khurafat. Apakah orang ini tahu ciri-ciri fisik Nabi Khidir alaihissalam, sedangkan Rasulullah tidak pernah menyebutkan bagaimana ciri-ciri fisik Nabi Khidir? Maka ini menjadi bantahan bagi orang-orang yang selama ini suka mengaku bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam dalam bentuk dan rupa bermacam-macam, teman-teman. Ada yang mengatakan menyamar jadi pemulung, ya, ada yang menyamar menjadi pengemis. Dari mana mereka tahu bahwa itu Nabi Khidir alaihissalam? Sedangkan Nabi Muhammad tidak pernah menyebutkan ciri-ciri fisik dari Nabi Khidir alaihissalam. Dan sekelas orang yang disebut sebagai seorang habaib kok tidak mengetahui dalil firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun." Dan kami tidak menjadikan hidup kekal abadi bagi seorang pun sebelum kamu, wahai Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Kemudian di lanjutan ayat tersebut, surah Al-Anbiya ayat 35, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan Nabi Khidir juga kan makhluk hidup, manusia biasa, maka tentu beliau juga telah meninggal dunia. Tapi sekali lagi teman-teman, ini pengecualian ya tentang Nabi Isa. Itu bisa ditaksis atau itu pengecualian karena Allah Azza wa Jalla telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Kemudian nanti hikmahnya diturunkan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman untuk membantah orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa mereka telah berhasil membunuh Nabi Isa. Kemudian untuk membantah orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani yang mentuhankan Nabi Isa. Kemudian nanti Nabi Isa akan turun membantu Imam Mahdi membunuh Dajjal. Dan Nabi Isa jelas disebutkan dalam dalil yang sahih bahwa Nabi Isa akan menjadi makmum di belakang Imam Mahdi. Lah masa Tuhan bermakmum di belakang manusia? Ini kan lucu teman-teman. Baik teman-teman, ini ada satu penjelasan dari Ustadz Piranda bahwa Nabi Khidir alaihissalam telah meninggal dunia. Ini dia videonya. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Khidir ya, Nabi Khidir sampai sekarang masih hidup. Apakah itu benar? Benar, ada yang mengatakan demikian, tapi itu tidak benar. Itu tidak benar, dan ini telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya, bahwasanya Nabi SAW telah pernah kita jelaskan kalau tidak salah di sini juga ya, Nabi menjelaskan bahwasanya tidak akan ala ra'si mi'at sanah, setelah 100 tahun tidak ada yang hidup orang di atas muka bumi ini. Nabi pernah mengucapkan hal tersebut
dalam setelah sholat Isya Nabi mengatakan, setelah 100 tahun tidak ada orang lagi hidup setelah ini. Oleh karenanya para sahabat yang paling tertua adalah yang 100 tahun setelah Nabi mengucapkan hadis tersebut. Karena semua manusia akan meninggal setelah 100 tahun. Seandainya Khadir masih hidup di zaman Nabi, setelah 100 tahun dia akan meninggal setelah itu. Paham? Dan kemungkinan besar tidak. Kalau seandainya Nabi Khadir hidup di zaman Nabi, ngapain dia tidak ketemu Nabi SAW? Betul. Padahal Allah telah mengambil sumpah dari para anbiya, wala tansurunna. Kalian akan menolong Nabi Muhammad kalau kalian bertemu dengan Nabi Muhammad, harus tolong Nabi Muhammad. Nabi Khadir ternyata tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dia hidup di zaman Nabi Muhammad, dia akan datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak pernah bercerita bertemu dengan Nabi Khadir. Semua Nabi cerita tentang Nabi Khadir tentang masa lalu. Tentang masa lalu. Nabi tidak berkata dan dia ada sekarang. Tidak pernah ngomong begitu. Kemudian kalau Nabi Khadir masih hidup sekarang juga faedahnya. Harusnya dia keluar, kemudian dia ajak kaum muslimin, dia ajar ilmu kepada kaum muslimin. Ngapain dia sembunyikan ilmu kalau dia hidup sampai zaman sekarang? Oh Ustaz, dia bertemu dengan guru saya. Ketemu dengan gurumu kenapa ditemui sama Khadir? Ada masalah apa? Ketemu dengan ini sih. Akhirnya banyak orang ngaku ini bacaan dari Nabi Khadir. Subhanallah. Sekarang guru ente ketemu dengan Nabi Khadir. Dia tahu nggak itu dia pastikan Nabi Khadir? Betul. Bukankah setan bisa mengaku Nabi Khadir? Bisa atau tidak? Bisa. Dari mana dia tahu ciri-ciri Nabi Khadir? Kalau Nabi Muhammad SAW kita tahu ciri-cirinya. Nabi berkata, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa yang lihat aku dalam mimpi, sungguhnya dia telah melihat aku, karena setan tidak bisa meniru aku. Seorang belajar tentang sifat fisik Nabi SAW untuk mencocokkan ini Muhammad SAW atau bukan. Oleh karena di zaman para sahabat, kalau ada orang mimpi ketemu Nabi, kata sahabat tersebut, "Sifli ma ra'ait." Sifatkanlah orang yang kau lihat dalam mimpimu. Kalau disifatkan sesuai dengan Nabi, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan berarti bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang orang mengaku ketemu dengan Nabi Khadir. Dari mana dia tahu itu Nabi Khadir? Apakah Nabi pernah menjelaskan Khadir cirinya begini sehingga bisa dia cocokkan? Tidak bisa. Maka tidak mungkin itu tidak bisa dipastikan itu Nabi Khadir, karena iblis setan juga bisa ngaku sebagai Nabi Khadir. Dan saya katakan tadi, apa fungsinya Nabi Khadir hidup sampai sekarang dan dia tidak memberi sumbangsi kepada Islam sama sekali? Apa fungsinya? Apa fungsinya Allah menghidupkan dia sampai zaman sekarang? Apa fungsinya? Dia tidak ketemu Nabi Muhammad SAW, sekarang tidak ada peran, tidak bertemu dengan Raja Salman misalnya, atau Presiden Pak Jokowi hafizahullah ta'ala, atau ketemu dengan Presiden kaum muslimin yang lainnya untuk beri masukan, ya. Apa fungsinya dia hidup zaman sekarang? Hanya untuk ketemu pemimpin tarekat ini, apa bedanya? Apakah ada penjelasan ciri-ciri Nabi Khadir? Tidak ada. Tidak ada. Dalam hadis tidak ada. Terus siapa yang menjelaskan? Tidak ada. Nabi tidak menjelaskan karena tidak ada faedahnya. Karena pendapat yang kuat Nabi Khadir tidak hidup lagi. Tidak hidup lagi. Sudah meninggal. Dan anehnya teman-teman ya, yang paling aneh kenapa dari kalangan orang-orang sufi atau para habaib ini selalu dirinya yang mengklaim dirinya ditemui oleh Nabi ini dan Nabi itu. Pertanyaannya sebagaimana pertanyaan dari Ustadz Piranda, dari mana mereka tahu bahwa itu adalah Nabi Khadir? Sedangkan Rasulullah SAW sendiri tidak pernah menyebutkan ciri fisik dari Nabi Khadir. Kalau Rasulullah kan jelas di hadis-hadis disebutkan ya, riwayat dari lisan para sahabat kemudian dinukil oleh para ulama hadis tentang ciri-ciri fisik Rasulullah. Jadi mudah untuk dideteksi. Misalkan ada orang yang mengaku bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpi, maka berikan sifatnya seperti apa Nabi Muhammad yang kamu temui di dalam mimpimu. Ya kalau cocok seperti hadis tentang penjelasan ciri fisik, maka insya Allah itu adalah Nabi Muhammad. Tapi jangan lupa bahwa syaitan juga bisa mengaku-ngaku sebagai Nabi Muhammad di dalam mimpi kita. Maka wajib untuk dicocokkan ciri fisiknya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Nabi Muhammad di dalam mimpi. Lah kalau Nabi Khadir sekarang ya, Rasulullah sendiri tidak pernah menjelaskan ciri fisiknya. Terus kamu tahu ciri fisik Nabi Khadir seperti apa? Yang kita jumpai banyak yang mengaku Nabi Khadir nyamar jadi tukang pos. Allahu Akbar.
Saya tidak bisa membayangkan misalkan tukang pos tersebut dikejar teman-teman, kemudian ditanya, kamu Nabi Khadir ya? Bagaimana kagetnya tukang pos tersebut disebut sebagai Nabi Khadir. Allah Akbar. Ini lucu juga, tapi sekaligus juga menistakan, melecehkan Nabi Khadir alaihissalam, merendahkan derajat Nabi Khadir alaihissalam. Maka teman-teman sekali lagi, jangan antum percaya kalau ada yang mengatakan Nabi Khadir alaihissalam masih hidup, karena ini lucu. Nabi Muhammad SAW saja tidak pernah ditemui oleh Nabi Khadir. Katanya Nabi Khadir masih hidup, tapi ke Rasulullah sendiri tidak pernah ditemui. Kok justru menemui thariqah ini, thariqah itu? Apa kelebihannya Anda dibandingkan dengan Nabi Muhammad? Sedangkan Allah Azza wa Jalla telah mengambil sumpah bagi seluruh para anbiya, ya, bahwa kamu akan menolong jika kamu bertemu dengan Nabi Muhammad. Kok selalu dikisahkan Nabi Khadir ini bertemu dengan Habib ini, wali ini, kemudian mengatakan ini mengajarkan ilmu laduni. Bahkan ya, yang nyeleneh lagi, ada pendapat dari Buya Ar-Razi mengatakan bahwa wali-wali yang ada di dunia ini ya diajarkan ilmu oleh Nabi Khadir. Jadi katanya Buya Ar-Razi, Nabi Khadir ini masih selalu keliling di muka bumi ini, keliling menjumpai para wali-walinya untuk mengajarkan ilmu agama. Allahu Akbar. Lucu teman-teman ya. Sayang banget ya, dan nuntut ilmu tinggi-tinggi, tapi ujung-ujungnya pemahamannya dongeng khurafat. Mengatakan nyamar jadi tukang pos, nyamar jadi pemulung, jadi tukang sampah, jadi pengemis. La ilaha illallah teman-teman. Maka teman-teman, semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita semua, membimbing akidah antum semua teman-teman, saudaraku dimanapun anda berada, dan jauhi dongeng-dongeng khurafat, kisah-kisah bohong seperti ini, karena ini teman-teman sangat mudah untuk dibantah. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sajikan. InsyaAllah kita akan bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.